Selamat pagi anak-anakku, mahasiswa budi luhur yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Salam budi luhur. Penjudi, pelacur atau mucikari dan sejenisnya. Yang keempat adalah penjual atau jaringannya para penjual narkoba, narkotika, atau kalau jahat pemadat, peminum candu dan sejenisnya. Yang terakhir adalah para orang penjual minuman keras dan pemabok itu sendiri, yang akhirnya nanti kelima perkara tadi masuk neraka klaster B. Hukumannya sangat ringan, yaitu pikirannya dicabut. Nah, Anda bisa bayangkan kalau pikiran manusia dicabut kayak apa? Ya pasti linglung, nih kesana kemari nggak ada tujuan. Kalau dilihat matanya pasti kosong, nih sehingga hukumannya linglung atau balilungan kesana kemari tanpa arah dan tujuan. Itulah manusia-manusia yang melakukan perbuatan hina atau papa. Kalau hanya manusia-manusia itu sendiri yang kemudian menjalani hukuman siksa, baik di dunia maupun di neraka jahanam atau di neraka kelas B yang serba gelap kehidupannya, yaitu karena linglung, sehingga tanpa arah tujuan, hanya ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, dan seterusnya sepanjang masa, mending. Namun jangan lupa, anak keturunannya pun akan mendapat dampak akibat perbuatan sang orang tua. Anak-anak orang sesat, 5 keturunannya akan hidup sengsara. Pengertian hidup sengsara di sini jangan diartikan kemudian tidak punya harta kekayaan. Mungkin harta kekayaan sang bapak, ibunya warisannya sangat banyak atau besar sekali, sehingga anak-anaknya pasti hartanya masih melimpah. Namun walaupun hartanya melimpah, kehidupannya tetap sengsara. Maknanya bisa saja selalu dibayang-bayangi kesalahan dosanya orang tuanya, atau dipojokkan di tengah masyarakat, dikucilkan di tengah masyarakat karena perbuatan bapak ibunya kurang baik atau tidak baik. Nah, itulah anak keturunan orang sesat itu sampai 5 keturunan. 5 keturunan itu kalau bahasa Indonesia sulit. Anak, cucu, cicit, bawahnya anaknya cicit, bawahnya cucunya cicit. Nah, sehingga kayaknya kemudian cicit, cuit, kurang enak. Tapi kalau orang Jawa ada anak, putu, buyut, canggah, wareng, sehingga 5 keturunannya pasti menderita, terutama cucung mulai. Jadi kalau sang orang tua kemudian menyembah setan, hartanya banyak, nih cucunya pasti sudah mulai menjual warisan-warisan tanahnya, rumahnya, atau apa saja. Turunan keempat pasti sudah makin habis. Turunan kelima habislah kesengsaraannya tadi. Artinya tidak punya harta lagi. Ini keturunan orang sesat. Nah, ini banyak orang yang tidak paham bahasanya dia dilahirkan anak keturunan orang sesat. Demikian pula anak keturunan orang-orang yang melakukan nista dan kemudian hina papa juga menerima ganjaran dengan sistem Tuhan, kesengsaraan, tidak seperti yang menyembah setan,
tetapi lebih ringan. Hanya 3 keturunan harus menderita. Sehingga para koruptor, para penyalahgunaan wewenang dijamin anak cucu buyutnya atau anak cucu cicit pasti menderita. Nah, ini tolong hati-hati. Pasti kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau sudah terlanjur kita tahu nenek moyang kita begitu, apa kita nggak bisa, Pak, bertobat pada Tuhan? Oh, Tuhan itu maha adil bijaksana. Pasti bisa. Hanya saja kalau kita mempunyai perumpamaan perusahaan air minum, maka air minum, bahan dasar untuk minum dari perusahaan air minum yang bagus pasti dari mata air atau dari sumber pegunungan. Nah, yang dari air sungai, yang tempat sumberan, tinja mungkin dan sebagainya mengalir sungai dan kemudian akan diolah untuk menjadi perusahaan air minum supaya airnya bisa diminum, dengan sendirinya memerlukan biaya tinggi, teknologi juga harus canggih. Yang hasilnya nanti setelah disaring, diobati dengan kapur, kemudian disaring lagi dengan teknologi tinggi pakai ultraviolet dan sebagainya, air bisa diminum. Namun bagaimanapun air minum dari bahan dasarnya dari sungai sumberan pasti kurang enak dibandingkan yang dari gunung atau mata air. Namun tetap bisa. Nah, itu gambaran orang yang sudah telanjur sesat, nista atau hina, bisa berusaha untuk keluar dari hukuman atau kesengsaraan sistem Tuhan tersebut. Nah, ini perlu Anda pahami semuanya. Kalau tadi saya tawarkan itu semua kejahatan, kejelekan yang akhirnya menakutkan siksanya, apakah manusia itu sejahat itu semua? Ya tidak. Dengan sendirinya orang-orang yang baik, seperti saya utarakan sebelumnya, dibedakan Tuhan. Ini di mana bedanya? Bedanya tidak akan kena siksa orang baik itu. Kalau sebelumnya saya singgung, orang baik itu senang menolong, itu kuncinya, senang berbagi itu kuncinya, maka ya itulah tahapan-tahapan surga. Kalau itu dikatakan tempat yang nikmat atau nyaman, penuh keanugerahan atau anugerah Tuhan, maka demikian pula seperti neraka, ada neraka dunia, ada neraka jahanam, dan neraka gelap, atau klaster B kalau tadi saya sebut. Ini surga pun juga ada tingkatan-tingkatannya, sehingga tidak mungkin toh orang bernilai 1 dengan bernilai 1000, masuk kemudian ganjarannya Tuhan sama, nggak logis. Sehingga kalau ajaran agama yang sampai hari ini diperkenalkan, surga itu adalah gambarnya paling nikmat, nikmatnya nikmat setelah mati, digambarkan di situ ada air mengalir, bahkan kemudian yang ada yang ekstrim, besok akan punya istri banyak atau gadis-gadis cantik di situ untuk melayaninya, yaitu saya anggap kurang pas, bukan salah, kurang pas. Tambah lagi fasilitasnya lengkap, rumahnya indah, betul. Memang ada surga Adnan atau surga Firdaus atau surga Sunyoruri yang seperti itu, gambaran yang sampai hari ini umumnya manusia di dunia diberi pengetahuan atau dia beranggapan itulah surga. Padahal surga tidak demikian. Itu surga yang tertinggi. Untuk mencapai surga Firdaus atau surga Adnan atau Sunyoruri, wah modalnya harus cukup besar. Ibaratnya beri real estate, rumah taman itu angsurannya ya besar, DP-nya ya besar, atau kalau harga kontan ya cukup besar. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Kalau demikian surga yang paling bawah, Pak, ya yang paling bawah mestinya angsurannya paling rendah. Nih, DP-nya mungkin pakai atau tidak tergantung kebijakan developernya. Karena apa? Ya
yang namanya surga madya atau surga paling bawah di atas neraka, tidak kena siksa apapun, itu kalau dibayangkan di sekarang di dunia ini, yaitu kelas perumahan KPR BTN, mungkin hanya tipe 36 atau bahkan ada tipe 28. Nih, maksimum tipe 45 itu sudah maksimum. Namun ada yang lelucon, malah enak Pak, karena dekat kemana-mana. Syukur kalau Anda senang menempati surga yang dekat kemana-mana, ke kamar mandi yo deket, ke dapur yo deket, ke ruang tamu yo deket, tempat tidur yo deket, terserah. Nih, tapi saya yakin itu hidup yang kurang nikmat. Nikmatnya tidak disiksa, tetapi kurang nikmatnya, ya pasti toh masuk kemana-mana dekat. Ini, nah itu surga madya atau surga di atasnya neraka. Untuk mencapai surga madya tidak terlalu sulit. Bila mana kalian semuanya secara garis besar senang menolong sesamanya, minimum Anda mengajak berbuat baik, dan Anda sendiri berbuat baik juga, tidak aneh-aneh seperti yang saya utarakan sebelumnya. Misalnya mengajak orang lain berbuat jelek, Anda juga jelek, harus ditinggalkan yang seperti itu, dan seterusnya. Dengan Anda hanya mengajak orang lain berbuat baik dan Anda juga berbuat baik, Anda sudah menempati surga madya yang tertinggi. Tertinggi itu tingkat 5 itu tertinggi. Nih, yang tingkat 1, 2, 3, 4 bagaimana Pak? Paling gampang lagi. Kalau Anda tidak berbuat kesalahan apapun, sesat, nista, dan hina, dan tabungan Anda atau uang angsuran Anda tidak punya atau tidak memiliki uang angsuran, ini hanya hidup dengan lugu atau lugas atau yutun, Anda akan menepati surga madya yang pertama. Kalau Anda sudah dengan ramah, rendah hati, mau silaturahmi dan sebagainya, Anda akan menepati surga madya kedua. Sedangkan kalau Anda sudah senang mendengarkan petuah-petuah, ajaran-ajaran baik, Anda sudah akan menempati surga madya yang ketiga. Kalau Anda sudah senang diskusi tentang kebaikan, Anda menempati surga madya yang keempat. Puncaknya mengajak orang lain berbuat baik dan juga berbuat baik, itulah madya kelima. Madya kelima itu tipe sudah paling tidak tipe 45 rumahnya, sudah ada pekarangan di depan, sudah punya carport atau tempat mobil, walaupun belum punya garasi, ya sudah lebih enak. Nah, itu adalah madya. Setelah madya ada surga lagi yang lebih nikmat dibandingkan surga madya, yaitu surga utama. Manusia utama itu surganya jauh lebih nikmat dibandingkan madya. Mengapa? Karena surga madya dicadong hidupnya, dirangsum, dicatah, sehingga nggak bisa pesan minta apa dan sebagainya. Surga utama tingkat 1 ditempati manusia-manusia yang di dunia sudah senang beramal tenaga dan atau pikiran. Enak toh? Hanya tenaga dan pikiran yang diminta. Sudah menepati surga tingkat pertama di atas madya. Pasti kalau ibaratnya sekarang rumahnya minimum sudah ukuran 60. Pekarangannya sudah ada di depan, bahkan di belakang juga mungkin sudah ada, ditambah lagi garasinya pun sudah punya. Di samping itu, di pekarangannya telah tumbuh buah, pohon buah yang namanya pohon buah maja. Di cabangnya pohon maja tadi menetes air kehidupan atau air suci.
Sehingga kalau manusia yang menempati surga utama tingkat 1, dia memakan 1 buah maja, dia 40 hari tidak lapar. Begitu minum air suci yang menetes dari cabang pohon maja, 1 tetes aja, apalagi 2 tetes, tidak haus selama 40 hari. Nah, sudah enak loh. Itu sangat berbeda dibandingkan dengan madya. Begitu tingkat utama yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ada yang menyebutnya tundo siji, tundo telu, tundo limo, tundo pitu, tundo songo. Itu pohon majanya kalau tingkat 1 hanya 1, tundo telu atau tingkat 2 itu sudah 3 batang pohon buah maja. Dan pada cabang-cabangnya juga tumbuh air atau keluar air suci atau air untuk kehidupan para orang suci. Seperti tadi saya katakan, begitu makan 1 buah saja sudah nikmat, bisa 40 hari. Sedangkan kalau 3 batang, ya minimum masing-masing batang 3 cabang, semua berbuah lebat, apakah tidak lebih enak? Tingkat 2 atau tundo telu, ini pasti ibaratnya di dunia ini rumahnya minimum sudah tipe 90 dan seterusnya, sehingga surga tundo 9 yang tertinggi atau tingkat 5, di pekarangannya tumbuh 9 batang buah maja, pohon buah maja, di mana masing-masing batang pohon buah maja mempunyai cabang 9 dan keluar air menetes dari ujung cabang-cabang pohon maja tersebut. Ada aturan main yang perlu diketahui. Sistem Tuhan memberikan sistem tidak sembarangan. Bahwasanya tingkat yang di bawah harus merawat pekarangan pohon tingkat yang di atasnya. Maksudnya, tingkat 1 surga utama harus memelihara pekarangannya surga tingkat 2 atau tundo telu. Demikian pula orang yang mempunyai nasib menempati surga utama tingkat 2 atau tundo telu harus mengerjakan merawat taman atau pohon maja tadi atau pekarangannya surga utama tingkat di atasnya tundo limo atau tingkat 3, demikian seterusnya. Hukum Tuhan dan sistem Tuhan memberikan suatu keseimbangan karena dia mengerjakan pekerjaan tingkat di atasnya, maka tingkat di atasnya tadi yang menempati surga tingkat di atasnya harus memberi imbalan buah maja 1 biji kepada tingkat di bawahnya. Sehingga kalau kita ngerti tadi ada madya tingkat 5, maka berkewajiban merawat tamannya, pekarangannya, pohon-pohon buah maja miliknya penghuni surga utama pertama atau ke-1 atau tingkat 1. Itulah bedanya, sehingga madya kelima akan mendapatkan buah maja dari tingkat surga utama pertama. Nah, nikmat loh. Yang lain nggak dapat. Ini, yang lain cuma dicatat. Demikian itulah sampai surga tundo songo atau tingkat 5 utama. Hukumnya demikian. Nah, yang teratas melayani siapa? Yang teratas tundo songo atau tingkat 5 surga utama melayani yang dikatakan surga Adnan atau surga Firdaus.
atau sunyoruri yang dikenal oleh para manusia di dunia saat ini. Untuk mencapai sunyoruri atau surga Adnan atau surga Firdaus sangat besar, sangat sulit untuk mencapainya. Karena surga utama tadi harus beramal tenaga dan pikiran, sedangkan untuk tingkat di atasnya selain tenaga dan pikiran harus juga beramal harta kekayaan. Di atasnya lagi ditambah harus beramal ngilmu selain tenaga pikiran harta kekayaan. Puncaknya puncak harus beramal tenaga pikiran harta ilmu dan jumlahnya tidak terbatas serta kualitasnya juga tidak terbatas. Kalimatnya dengan kata lain boleh diutarakan dengan beramal 1000 jenis amal, masing-masing jenis amal beramal 1000 unit amal dengan catatan tidak boleh dihitung ulang, dan untuk orang tua, guru, dan para yang pernah menanam budi tidak boleh dihitung sebagai amal kebaikan. Anak-anakku yang tercinta, sebagai akhir kata dari sesi yang keempat ini, dengarkan baik-baik. Manusia sesat, nista, dan hina papa akan menjadi penghuni neraka. Baik neraka di dunia yang berarti mati tetap tinggal di dunia, maupun meninggalkan dunia ini masuk neraka jahanam maupun neraka kegelapan. Sekali lagi, tolong hindarkan perbuatan sesat, hina, dan nista. Saya ulangi, tinggalkan perbuatan sesat atau jauhi perbuatan sesat, nista, dan hina, sehingga dengan demikian Anda sudah melangkah meninggalkan kesesatan hidup, akan berangkat menuju ke surga ilahi. Bila mana amal kebaikan Anda tadi dengan tenaga pikiran, kemudian mengajak orang lain berbuat baik, kemudian juga beramal harta, beramal ilmu, tanpa batas kalau dihitung jumlahnya, maka Anda akan menempati surga yang tertinggi utama. Sedangkan bila mana Anda mampu lagi melewati neraka-neraka tadi, madya utama surga juga Anda lewati, puncaknya puncak, di mana Anda mampu melewati itu semuanya, dan Anda tidak senang kekerasan atau perang, Anda tidak senang mengutamakan keduniawian. Ini kunci utama Anda untuk nanti mampu, atau kalau Tuhan berkenan masih banyak syarat yang lain, ini mudah-mudahan Anda bisa masuk ke surga Adnan atau surga Firdaus. Saya ulangi, tinggalkan sesat, nista, dan hina, masuklah ke madya, tinggalkan madya masuk ke utama, menjadi manusia utama, tinggalkan manusia utama untuk masuk ke surga Firdaus atau surga Adnan dengan, saya ulangi, tinggalkan keduniawian, tinggalkan kekerasan atau senang perang, tinggalkan hidup cacat, mati pun jangan cacat, dan masih ada syarat-syarat yang lain untuk mencapai puncaknya puncak kenikmatan, yaitu surga Firdaus. Sedangkan untuk puncaknya puncak lebih tinggi lagi, untuk kalau orang Islam mengatakan ma'rifat, kalau orang Jawa mengatakan manunggaling kawula Gusti, layaknya belum pantas untuk saya sajikan dalam perkuliahan kepada Anda semua. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budi luhur.